Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan yang berjudul Arti Kehidupan, kita menyanyi lagu Tuhan Bersabda Padaku. Kami persilakan Pendeta Noldi Saku untuk firman-Nya. Selamat hari Sabat. Bisa dengar suara kami? Oke. Selamat Sabat. Selamat hari Sabat, Pastor. Selamat jumpa. Selamat baku dapa, selamat baku dapa. Terima kasih. Boleh bertemu lagi dengan jemaat Tumoto. Recording in progress. Selamat jumpa dengan jemaat Tumoto Alpha Omega Cibubur dan jemaat Danau Jambore. Dan juga para pendengar serta pemirsa lewat Zoom ini dari manapun Anda berada. Baik, kami berbangga karena kali pertama dalam hidup ini boleh berjumpa dengan dua jemaat ini. Baru sekarang, nanti sudah pensiun baru ketemu. Selama belum pensiun, tidak ada undangan dari Tumoto. Nanti pensiun baru diundang. Terima kasih. Ini gara-gara pertemuan di Pantai Rerer, kira-kira 3 minggu lalu, waktu hari ulang tahun dari orang tua, mama dari keluarga ketua Wanta, Ibu Lady, punya mama, kami jumpa di pantai, bersama juga Pendeta Kuat, dan semua rombongan yang lain-lain, boleh jumpa di mana-mana, kami senang sekali. Dan baru sekarang juga Pendeta Jones saya lihat di slide ini. Jones Mandoya, dan semua yang lain, tua-tua gereja, ketua jemaat, semua anggota gereja, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Sabat, kami sampaikan bersama Ibu Sakul. Ini Ibu Sakul, selamat Sabat di sini. Ini Ibu Sakul, dia juga menyaksikan. Selamat Sabat, selamat jumpa. Baik, saudara-saudara yang kami hormati, puji Tuhan dengan kehidupan yang kita alami. Saya memilih judul Arti Kehidupan oleh karena adanya COVID-19, Omikron, Delta, dan lain-lain. Sekarang dunia stres. Semua kita dalam keadaan bingung. Pemimpin dunia bingung. Para dokter, para ahli, semua spesialis bingung. Semua bingung. Mengapa ini melanda dunia? Kalau kita membaca Alkitab dan Kejadian sampai Wahyu, membaca nubuatan-nubuatan, dan juga membaca eskatologi, terlebih dalam kitab Wahyu, kita dapati bahwa di dalam Alkitab tercatat, menjelang akhir zaman ini, kita akan diharapkan kepada bencana demi bencana dan bencana sampai Tuhan datang. Pena Inspirasi mengatakan bahwa sebelum Yesus datang,
ada 3 bencana besar yang terjadi, yang peristiwanya atau kejadiannya belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. 3 hal yang besar: gempa bumi, peperangan, dan bala sampah. Alkitab mengatakan bahwa menjelang Yesus datang akan terjadi gempa bumi, bala sampar, atau ini pandemik dan peperangan yang sifatnya belum pernah jadi sebelum terjadi. Jadi mari kita membaca hari ini firman Tuhan, melihat jawabannya yang pasti, apakah makna atau arti kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami di sorga, terima kasih pada hari ini. Bersama-sama jemaat Tuhan, jemaat Tumoto, Alpha Omega, Cibubur, dan Danau Jambore, dan para pendengar yang lain, kami undang kuasa roh suci-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan, agar hari ini kami layak mendengar firman Tuhan. Memberi kami semangat dan setia sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita telah menyaksikan saat ini berbagai-bagai bencana. Coba kita sementara ini seketika sejenak kita merenung. Sejak saya lahir sampai hari ini, sekarang saya sudah berusia 70 tahun. Tahun lalu November 70 tahun. Sejak kita lahir sampai hari ini, kita mulai berenung, mulai mengenang, mulai ingat ke belakang, menoleh ke belakang, radioskop ke belakang. Sejak lahir sampai hari ini, apa yang kita telah capai? Apa yang kita sudah buat? Apa yang kita sudah berikan bagi semua pihak? Masyarakat, jemaat, bagi Tuhan. Saya punya kontribusi dalam semua kehidupan ini. Kami baru pensiun 1 tahun, ini genap Februari genap 1 tahun. Lalu saya bilang sama istri saya, Mama, Dedi sudah pensiun, mengalami pekerjaan begitu banyak liku-liku kehidupan. Ketua daerah, gembala jemaat, di uni, di divisi, sampai hari ini. Lalu apa? Sudah jadi ketua daerah, sekretaris uni, ketua uni, di divisi, lalu apa? Semua itu hanya sementara, hanya temporer. Namun yang kekal adalah bagaimana kita bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam hidup ini menjelang hari tua dan menjelang ajal kita. Salam dari kami keluarga. Ini anak yang tua, yang sulung, anak kedua. Ini istrinya Fonek Karamoy dari jemaat Saleba dulu. Ini kedua anaknya, ini David, ini istrinya Sheryl Palilingan, bahas ini David, dan ini anak mereka Ina dan Kylie, dan ini saya, ini Ibu Sakul. Ibu Sakul adalah saya punya istri yang pertama dan terakhir sebelum Yesus datang. Kita menyadari, melihat pandemik 19 yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya, kita sadar bahwa hidup itu singkat, kekekalan tidak berakhir. Karena itu, apakah hari ini kita merenungkan? Mari kita merenung. Apa sebenarnya tujuan hidup kita? Sesudah mencapai segala sesuatu, sesudah kita mengalami pengalaman dalam hidup ini bertahun-tahun lamanya, sebenarnya kita merenung, apa sebenarnya tujuan hidup kita? Waktumu terbatas. Jadi jangan sia-siakan untuk menjalani kehidupan orang lain. Pelajaran dari pandemi COVID-19. Life is short. Kematian itu pasti. Pekerjaan itu hanya sementara. Kesehatan adalah kekayaan. Hari besok tidak dijamin. Kekekalan sudah dekat. Allah saja yang dapat selamatkan kita. Karena hidup ini singkat,
maka jangan membuatnya lebih singkat lagi dengan sesuatu yang sia-sia. Di kota-kota besar ada banyak dipancangkan di jalan-jalan pengumuman-pengumuman yang singkat. Ke arah ini Anda hilang, ke arah kiri Anda bimbang, arah ke sebelah sana tidak pasti, ke sebelah sana tidak jelas, ke sebelah sana bingung, ke bawah itu kacau balau, dan semua itu tidak teratur. Di banyak tempat di kota-kota besar, kita menyaksikan orang-orang duduk di pinggir jalan, merenung nasib mereka, apa yang terjadi di masa depan. Tujuan hidup itu sangat tidak menentu. Manusia bingung, orang-orang bingung oleh karena hidup yang tidak menentu. Saudaraku, kalau kita merasa hilang arah, mari kita merenung. Coba pikir lagi. Oleh karena sukses yang kita mau capai tinggal 2 kilometer, itu kata papan pengumuman di jalan yang kita baca. Suatu kompos yang mengatakan, aku pernah setia, tapi aku diduakan. Aku pernah percaya, tapi aku dikhianati. Aku pernah mencintai, tapi aku disakiti. Aku pernah memiliki, tapi aku kehilangan. Aku pernah tulus, tapi aku dibohongi. Aku pernah berharap, tapi harapan itu sia-sia. Saudara, ini ungkapan-ungkapan dari seorang yang kecewa. Perlu kita meluruskan tujuan hidup. Tujuan dari seorang hamba di dunia ini adalah untuk mewujudkan kehendak Allah dari dirinya. Bukan untuk melihat terpenuhinya tujuan manusia dan keinginan mereka agar meraih kesenangan yang rendah dari dunia yang tidak kekal ini. Kalau hidup kita sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Manusia hidup di dunia ini bagaikan tamu dan rumah tempat tinggalnya, seperti penginapan sementara saja. Dan pada suatu waktu penginapan akan ditinggalkan dan tamu pulang ke tempat asalnya. Maka itu gunakanlah waktu sebaik-baiknya supaya kita jadi manusia yang beruntung, kata Anas Al-Mansur, motivator superpower. Satu-satunya hal yang tidak bisa didaur ulang adalah waktu yang terbuang sia-sia. Di mana-mana kita melihat di kota-kota besar ada tempat daur ulang. Kami di Colorado, di Denver, kami sempat melihat lokasi besar daur ulang. Apa saja, semua buangan sampah dari rumah, dari pabrik, buangan mobil, kendaraan apa saja, didaur ulang dan menjadi suatu hasil produksi yang dijual lagi kembali. Tapi saudara, sesuatu yang tidak dapat didaur ulang adalah waktu yang terbuang dengan sia-sia. Ketika badan kita sakit, maka syukurilah rasa sakit itu. Bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup. Dengan sakit juga seharusnya semakin menyadarkan kita berharganya nikmat sehat yang mungkin pernah kita sia-siakan. Saya kadang-kadang kalau sudah terlanjur makan, kena asam urat. Tapi untuk sekarang sudah 6 bulan, sudah tidak muncul lagi. Karena saya sudah kontrol saya punya makanan. Tapi kalau itu muncul, saudara, sakitnya, dari semua sakit, yang paling sakit adalah asam urat. Itulah dunia. Semua kita tak luput dari hal-hal ini. Kalaupun luput dari asam urat, kita dapat sakit yang lain. Tapi saat kita dapat penyakit atau sakit, kita mesti bersyukur. Terima kasih Tuhan dengan saya punya derita. Karena dari sini kita boleh nilai apa arti hidup itu. Apakah rencana kita untuk kehidupan ini? Semua kita punya rencana. Semua kita ada rencana. Apakah rencana kita untuk hidup ini?
Pasien yang meninggal akibat corona di Jatim begitu besar. Di Jakarta, di Bandung, di Manado, di Aceh, di mana-mana, di dunia ini, semua negara cukup besar. Kalau begitu, apakah yang kita boleh buat sehingga menjadikan hidup itu berarti? Kehidupan di dunia ini tidak ada artinya sebenarnya. Saudara, kehidupan di bumi ini penuh tantangan. Kami tinggal di rumah, kami tahun lalu pernah tinggal di rumah keluarga Tumewu Ronald dengan Ibu Paula. Di rumah mereka ada, kalau tidak salah ada 8 akuarium. Melihat ikan-ikan di akuarium, wah, langsung hilang stres. Begitu indah. Lihat kehidupan di dunia yang tak ada arti. Kata ikan di akuarium, dia berkata, I am so happy. Aku bahagia sekali di akuarium, menikmati air di akuarium. Ikan itu namanya Jerry. Lalu kata kucing, ada orang bilang begini, Jerry, jangan terlalu senang oleh karena kucing sedang memperhatikan kamu. Kakak putih dengan bangga berkata, saya adalah kakak putih super dalam akuarium yang besar. Saudaraku, tidak tahu bahwa semua ikan di akuarium ini sedang diintai, diincar-incar oleh kucing atau lain-lain sebagainya. Ada 3 pandangan tentang kehidupan yang bahagia, yang baik. Kehidupan yang penuh bahagia, kehidupan yang berhasil, kehidupan yang penuh arti. Sudah orang anggap itu berhasil dan sukses dalam hidup ini. Nikmatilah proses dan perjalanan kehidupan ini. Kehidupan yang penuh arti, nikmatilah hidup kita. Bertanggung jawab terhadap apa yang kita sedang jalani. Dan harus mengerti situasi dan diri kita sendiri. Dan capailah hidup itu. Banyak hal yang kita mau capai. Tapi kita perlu tahu tentang hal dalam fondasi hidup supaya penuh dengan arti. Kehidupan yang baik sama dengan ketahui diri Anda. Ditambah dengan ketahui hal-hal yang sedang terjadi. Dan tambah dengan ketahuilah tujuan Anda. Ada 10 tahap menuju kebahagiaan. Ini dari motivator. Kurangi mengeluh. Perbanyak bersyukur. Kurangi menonton. Perbanyak action. Kurangi menghakimi. Perbanyak toleransi. Kurangi rasa takut. Perbanyak usaha. Kurangi bicara. Perbanyak mendengar. Kurangi cemberut. Sering tersenyum. Kurangi konsumtif. Jadilah produktif. Kurangi meminta. Perbanyak memberi. Kurangi khawatir, perbanyak berdoa. Kurangi kebencian, perbanyak kasih sayang. Kita menyaksikan para pasien di rumah sakit. Saya baca di WA kemarin, sekarang di kota Hong Kong, semua rumah sakit pada penuh dengan penderita COVID-19. Banyak pasien yang tinggal di mobil di luar, oleh karena tunggu antri, belum ada tempat di rumah sakit. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Serundayang, seorang yang telah berjasa bagi negara, menjadi duta besar di Filipina. Kami dekat dengan beliau, tapi akhirnya beliau harus beristirahat. Pendeta Kartagi juga di Asusa, teman kami di sekolah, harus beristirahat. Pendeta Tamanon juga, sahabat kami dalam kerjaan, telah beristirahat. Dan banyak yang lain. Kita belum tahu kapan bagian kita di depan nanti. Yang jelas adalah bagaimana hidup kita di saat kita, sebelum kita beristirahat. Apa yang kita mau capai dalam hidup ini, saudaraku. Pengkhotbah 2, 1 ayat 2, dalam Alkitab. Khotbah siang ini saya berkonsentrasi dalam kitab Pengkhotbah. Dari pasal 1 sampai pasal 12. Salomo memberikan teori nihilisme. Dia berkata, kesia-siaan belaka.
kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu adalah sia-sia. Saudaraku, kalau begitu apa yang kita harus buat? Hari ini kita di atas tanah. Mungkin esok tanah di atas kita. Manusia itu asalnya dari tanah. Makan hasil tanah. Berdiri di atas tanah. Kembali ke tanah. Kenapa masih bersifat langit? Kata seorang pakar. Arti sia-sia dalam bahasa Ibrani adalah hebel. Sia-sia artinya tak ada arti. Dari kata hebel ini artinya hidup itu seperti uap air. Hebel. Hebel artinya tidak ada maksud dan arti hidup. Hebel artinya tidak ada nilai-nilai permanen. Hebel artinya sia-sia dan konyol hidup kita itu. Seterusnya pengkhotbah 2:1-8 dan seterusnya. Kepelesiran adalah sia-sia. Mata tidak kenyang. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Tak ada kesenangan begitu di dalamnya. Usaha orang berdosa adalah kesia-siaan dan usaha menyaring angin. Sia-sia adalah ketika waktumu hanya kamu habiskan untuk mengomentari hidup orang lain. Kesenangan itu sia-sia. Saudara boleh buka internet atau Google, cari di Google siapa manusia terkaya di dunia, terkaya di Asia, terkaya di Indonesia, terkaya di Manado, dan di mana saja. Kata pengkhotbah, kesenangan itu sia-sia. Tertawa itu bodoh, kegirangan itu tak ada guna. Wah, tantangan sama kita hari ini. Berikut, di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Lebih banyak hikmat, lebih susah. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, perbanyak kesedihan. Ini bertolak belakang, saudara. Mau cari gelar, sarjana, master, doktor, ahli filsafat, dan lain-lain. Kata pengkhotbah, lebih pintar, lebih banyak kesedihan. Kemudian, ketika aku meliti segala pekerjaan yang telah dilakukan oleh tanganku, dan segala usaha yang telah dibuat dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menyaring angin, memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Kita buka mata kita hari ini, agar kita menyadari di samping kita sibuk dengan hidup ini, hidup ke sana, kemari, ke sini, ke situ, dan lain-lain, rencana ke depan, dan lain-lain, harus ingat bahwa tidak ada keuntungan di bawah matahari. Apakah terusnya pengkhotbah 2:22-23? Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dalam segala usaha yang dibuatnya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram, ini pun sia-sia. Firman Tuhan mengatakan. Pengkhotbah 5:10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Kalau begitu, apa tujuan kita semua? Sukses sia-sia, mencari uang sia-sia, kekayaan pun sia-sia. Kalau begitu apa kita mau capai? Semuanya sia-sia. Segala sesuatu adalah sia-sia. Hidup itu singkat. Pengkhotbah 5:15, sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga akan pergi telanjang seperti ketika datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya satupun yang dapat dibawa dalam tangannya. Sehingga waktu ia beristirahat, yang dia bawa hanya 4 panggal papan, dan karangan-karangan bunga, dan sepatu baru, jas baru, kalau ia meninggal. Itulah manusia. Semua kita mengalami alamat itu. Tapi kata pengkhotbah, pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Karena
Di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Di rumah dukalah kita belajar hidup itu sangat singkat. Di rumah dukalah kita belajar saya punya hidup itu adalah kemurahan Tuhan. Semua itu adalah pemberian Tuhan. Semua itu konyol. Hidup itu konyol. Dan aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikian. Tapi karena waktu dan nasib dialami mereka semua sama. Pada banyak tempat yang tinggi didudukkan orang bodoh. Sedangkan tempat rendah diduduki orang-orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Karena itu, saudaraku, kita orang percaya umat-umat Tuhan. Tujuan kita berbeda dengan dunia. Kalau dunia bertujuan populer, mengejar popularitas, harta, kekayaan, jabatan, kemasyhuran, dan lain-lain. Tujuan hidup kita berbeda dengan tujuan dunia. Hanya ada tujuan dalam hidup ini. Surga atau neraka. Pengkhotbah 2 ayat 17. Aku membenci hidup. Nasib mengintervensi. Serangan nasib sial. Kematian menanti kita. Manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Ada sehat-sehat, sementara kerja, bayangkan pula, sementara tidur, sementara kerja, sementara di mobil, tiba-tiba selesai. Karena itu, saudaraku sekalian, kita punya tujuan semua. Apa tujuan saya? Secara fisik, keuangan, keluarga, pendidikan, karir, sikap, artistik, pelayanan umum, dan plesir. Apa tujuan kita? Akhir kata dari segala yang didengar ialah ini pasal terakhir dari pengkhotbah yang merupakan konklusi. Takutlah akan Allah, berpeganglah kepada perintahnya, karena inilah kewajiban setiap orang. Jadi dalam firman Tuhan mengatakan kewajiban kita adalah menghormati Allah, takut akan Allah. Wahyu 14 ayat 6 mengatakan seruan malaikat yang pertama, takut akan Allah, hormatilah dia. Dan ayat 12 berkata, berbahagialah mereka yang turut perintah Tuhan. Dua hal ini yang tersurat di Wahyu 14 ayat 6 sampai 11 yang merupakan inti gereja berdiri. Orang yang takut akan Allah, ya, akan luput dari kedua-duanya. Takut akan Tuhan mengingatkan kita akan keterbatasan kita dan membuat kita sadar akan keterbatasan kita sehingga mencegah ekses yang seringkali dihasilkan dari mengejar kebahagiaan dan kesuksesan. Bagaimana takut akan Allah dengan hubungannya dalam arti hidup itu? Takut akan Allah berarti menyembah dan menyenangkan hati Tuhan. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengerjakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia memberikan kekekalan dalam mereka itu. Matius 22 ayat 37, tujuan hidup kita umat-umat Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita boleh giat dalam segala aspek hidup. Kita boleh sibuk dengan segala pekerjaan hidup. Tapi jangan lupa, utamakanlah mengasihi Allah dan sama kita manusia. Inilah dua perintah yang terbesar. Ini adalah kerangka kehidupan untuk memperoleh hidup yang berarti. Tujuan tertinggi dalam hidup manusia. Ini sangat penting. Kasih pada Allah dan pada manusia. Janganlah kita mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Kita, tamu, dan harta titipan. Semua hanya sementara. Setiap orang di dunia ini tidak lain hanya seorang tamu.
Sementara hartanya itulah titipan Tuhan. Namanya tamu, pasti sekali kelak tamu akan pergi, akan pamit. Namanya titipan, sekali kelak akan dikembalikan, diambil oleh pemiliknya. Hidup di dunia itu hanya sementara, gunakan karena itu, gunakanlah sebaik-baiknya untuk beribadah, menyenangkan hati Tuhan. Lakukan yang terbaik dengan apa yang kamu punya, lalu serahkanlah hasilnya kepada Allah. Inilah sumber pengertian yang penting dari firman Tuhan. Takut akan Allah, permulaan segala hikmat. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikerjakan Allah kepada kita. Kita harus mengerti maksud dan panggilan Allah untuk hidup kita. Kita punya tanggung jawab. Kewajiban kita adalah menjalani Allah dan manusia. Inilah fondasi kehidupan yang penuh arti. Prestasi manusia yang paling mulia sekalipun dapat berubah menjadi debu dan dilupakan. Namun, apa yang kita buat dalam melayani Tuhan akan sesama dikenang selama-lamanya. Takut akan Tuhan membuat kita lebih bertanggung jawab atas perilaku kita. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Dia akan menilai perbuatan kita. Saudaraku yang kami hormati, umat-umat Tuhan yang kami kasihi, Jemaat Tumoto Alfa Omega Cibubur dan Danau Jambore yang kami hormati, ada sukacita dan keindahan dalam hidup kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Khotbah 3 ayat 11, ini ayat kekuatan untuk kita. Allah berikan kita kekuatan. Jawaban Salomo terhadap kesia-siaan adalah ada dua pilihan. Kalau mereka yang jadikan diri sebagai pusat, hidup itu singkat. Tapi kalau mereka jadikan Allah sebagai pusat, hidup itu kekal. Kalau mereka jadikan diri sebagai pusat, hidup itu hampa, hidup itu konyol, kerja itu sia-sia, bahagia sementara. Tapi kalau mereka jadikan Allah sebagai pusat, hidup itu ada nilai. Hidup itu yang benar oleh iman. Kerjaan mengandung arti. Dan Allah bukan kita menikmati kerjaan dan masa depan yang penuh arti. Dapatkah kita hidupkan kehidupan yang berarti tanpa Tuhan? Boleh saja jawabannya. Tetapi dengan cara yang terbatas, karena tanpa percaya kepada Tuhan dan hidup setelah kematian, kita tidak dapat menemukan jawaban yang memuaskan atas realitas penderitaan, ketidakadilan, dan kematian. Bahkan jika kita tidak percaya kepada Tuhan, kita harus menciptakan mitos atau kepercayaan seolah-olah Tuhan itu ada untuk memahami kehidupan itu. Hidup adalah perjalanan yang jauh, namun singkat. Makanya pastikan untuk hidup di jalan yang benar dan raihlah sukses yang bernilai. Pesan-pesan possible. Diberi kesempatan kedua. Hidup memang hanya sekali. Tidak ada orang yang 2 kali hidup. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi esok hari. Tapi kesempatan kedua bisa saja datang kembali. Jika Anda diberi kesempatan kedua, hargailah, karena itu adalah sebuah anugerah. Janganlah dibuat sia-sia, karena tidak semua orang seberuntung Anda. Walaupun tidak mudah, tapi saya yakin Anda bisa. Mengikhlaskan apa yang telah pergi, menghargai apa yang masih dimiliki, dan selalu punya harapan untuk menanti apa yang akan menghampiri. Hanya 2 pilihan. Hidup yang lama dan hidup yang baru. Tinggalkan hidup yang lama. Ke depan ada hidup yang baru. Kamu tidak akan bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki pangkalnya. Tapi kamu bisa mulai berubah dari sekarang dan merubah ujungnya. Itulah hidup yang baru. Mulaikan dengan hidup yang baru. Meraih kemenangan. Mendaki puncak gunung, bertolong-tolongan, karena hidup adalah perjuangan, cinta adalah pengorbanan, dosa adalah perbuatan, dan mati adalah kepastian. Hidup tanpa perjuangan akan sia-sia, cinta tanpa pengorbanan adalah kepalsuan, dosa tanpa perbuatan itu mustahil, dan mati adalah suatu kepastian, itu adalah benar.
Doa adalah kunci pembuka hari dan sekrup penutup malam, kata Mahatma Gandhi. Kita akan beroleh kepastian ke masa depan kita bila mana kita hidup baru dalam Kristus. Kita akan dipakaikan jubah putih tanpa dosa. Sehingga Tuhan memandang kita bukan orang berdosa, tapi orang seperti seorang yang tidak pernah berdosa lagi. Seperti yang tidak pernah berdosa. Tapi kita berdosa sebenarnya. Karena dengan jubah Kristus, tabiatnya kita boleh dianggap orang tidak berdosa. There is only one thing to do, 3 words for you, yaitu I love you. Hanya satu hal untuk dibuat, 3 kata untuk Anda, yaitu I love you. Saudara, penting mengasihi manusia. Satu aturan sederhana dalam hidup, yaitu kamu tidak akan mendapatkan jika tidak memberi. Semua yang kita miliki hanya tipuan dari Allah. Lantas apakah yang kita boleh sombongkan? Awal derita itu ketika kita merasa memiliki. Semakin kuat merasa memiliki yang sebenarnya bukan milik kita, maka semakin sengsara menjaga karena takut kehilangan. Padahal semua itu milik Allah. Dan semua titipannya akan diambil kembali pada waktu dengan ada caranya sendiri. Karena itu jangan pernah lupa 2 orang ini dalam hidup saudara. Ayah, dia yang korbankan segalanya demi kau. Ibu, dia yang senantiasa bersama kau dalam setiap situasi. Saya sudah tak punya bapak, tak punya ibu lagi. Tapi saya berhutang pada mereka. Jasa orang tua tak bisa dibalas. Karena itu yang masih ada orang tua hari ini, saudaraku sekalian. Kasihilah orang tua. Kesimpulan dalam khotbah siang hari ini. Kehidupan itu berarti bila kita utamakan Allah. Ingatlah kali pada masa mudamu. Khotbah 12 ayat 1. Ingatlah Allah pada akhir hidupmu. Khotbah 12 ayat 3-7. Takutlah akan Allah, pelihara segala perintahnya. Khotbah 12 ayat 13. Cara Allah adalah jalan yang terbaik untuk menuju hidup yang penuh arti. Pada siang hari ini, saudaraku yang kami kasihi, mari kita mengambil langkah. Mari kita mengambil tekad. Mengambil langkah. Saudara, bila Allah memanggil pergi, kita harus pergi karena iman. Karena iman adalah percaya bahwa Allah memimpin kita, jangan takut. Bila mana Allah berjanji, kita menuntut dan menerimanya, sebab iman adalah percaya bahwa kita pasti akan terima dari Allah. Bila mana Allah mengundang untuk memberi, kita berikan kepadanya yang terbaik. Sebab iman adalah memberikan semua yang kita miliki. Karena semua yang kita miliki adalah milik Allah dan untuk Allah. Pena Inspirasi memberikan komentarnya di dalam buku Nasihat bagi Jemaat. Tidak ada waktu lagi sekarang bagi umat Allah mengumpulkan harta mereka di dunia ini. Setiap talenta yang dipercayakan Allah haruslah digunakan untuk kemuliaannya dalam memberikan amaran bagi dunia. Jika ada suatu saat bila mana pengorbanan harus diadakan, maka saat itu adalah sekarang. Seterusnya dalam halaman 28 dia berkata, hanya ada 2 tempat di alam semesta di mana kita dapat meletakkan harta benda kita. Pertama, dalam perbendaharaan Allah, atau kedua, dalam perbendaharaan setan. Dan segala harta benda yang tidak diabdikan kepada pelayanan pekerjaan Allah dianggap diberikan kepada pihak setan untuk memperkuat perjuangannya. Seterusnya dalam Nasihat bagi Jemaat halaman jilid 5 halaman 464 paragraf 3 mengatakan, janganlah harta kita digunakan untuk perkara-perkara duniawi, agar pekerjaan Tuhan tidak terbengkalai. Gunakanlah hartamu untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Sebelum saudara ke surga, kirimlah lebih dahulu hartamu di surga. Dan di saat umat tebusan akan naik ke surga, mereka akan meletakkan mahkota mereka di kaki penebus, memainkan kecapi emas, dan memenuhi seluruh surga dengan lagu yang merdu. Saudaraku, hari ini kita bersyukur pada Tuhan.
kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Nasihat bagi umat Tuhan. Dari hamba Allah, nabi-nabi Tuhan. Apa yang kita harus buat saat ini? Percayalah kepada Tuhan. Believe the Lord, your God. Dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya. Dan kamu akan berhasil. Saudara, karena itu hari ini jemaat Tuhan yang kami kasihi. Apakah sambutan kita? Sambutan kita adalah berkata pada Tuhan Yesus Kristus, Yesus, apa yang ada padaku akan kuberikan semuanya kepada Allah. Matius 25:21 berkata, maka kata tuannya kepadanya, sabarlah hai hamba yang baik dan yang setia. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuk, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oh, saudara, luar biasa. Ada dua kelompok pada akhirnya. Dua kelompok itu adalah kelompok kambing dan domba. Wah, datanglah kelompok itu berbicara pada Yesus. Tuhan, kata kelompok domba, kenapa kami selamat? Apa kata Yesus? Kalian selamat oleh karena tidak makan babi. Bukan itu jawabannya. Kalian selamat karena tidak merokok. Bukan itu jawabannya. Kalian selamat oleh karena ikuti 28 doktrin. Bukan itu jawabannya. 28 doktrin gereja Masehi Advent ke-7 adalah hanya fondasi iman. Itu sebenarnya dikatakan 28 belief foundation, fondasi keyakinan umat Tuhan. Dan fondasi itu hanya dasar memperkuat amal kita, dan puncaknya adalah pengamal penata layan yang setia. Kata Yesus, waktu aku lapar kamu beri makan. Aku haus kamu beri minum. Aku di penjara kamu lawat aku. Dan lain sebagainya. Kapan kami lihat Tuhan di penjara? Tuhan lapar atau haus? Apa kata Yesus? Perbuatan kamu yang paling kecil kepada orang yang paling kecil, itulah aku. Masuk, nikmati surga. Saudara, jawaban final, kalau kita baca Alkitab, dari Kejadian 1:26, Allah berbicara pada Adam dan Hawa. Dia berbicara, olahlah bumi ini. Allah berikan konsep penata layanan, mengelola hasil ciptaan Tuhan. Dan pada akhir bumi ini, waktu Tuhan datang, Yesus gunakan prinsip penata layanan. Hai hamba yang baik dan setia. Hai penata layan yang baik dan yang setia. Masuklah engkau dalam kesukaan Tuhan. Saudaraku, pada hari ini, kita bersyukur pada Tuhan. Kita boleh belajar di firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Menelaah firman Tuhan. Kami meyakini bahwa saat ini saat yang sangat penting. Inilah saat yang paling krusial. Kita segera menyiapkan diri kita, keluarga, jemaat Tuhan, untuk lebih meningkatkan peran penata layan dalam gereja Tuhan. Nah, kita boleh mendengar sesuatu yang mengatakan, hai umat Tuhan, jemaat Tumotau, Alfa Omega, Cibubur, jemaat Danau, Jambore, yang semua hari ini para pendengar, engkau adalah hamba yang baik dan yang setia. Penata layan yang baik dan setia masuk dalam kerajaan Tuhanku. Kepada kelompok kambing kata Yesus, nyahlah daripadaku, hai pembuat kejahatan. Mereka langsung menjawab, kenapa Tuhan kami nak selamat? Kami buat mujizat dengan nama Tuhan. Kata Yesus, nyahlah engkau. Mengapa Tuhan? Jawab sekarang. Kata Yesus, waktu aku lapar, kamu nak beri makan. Aku haus, nak beri minum. Aku di penjara, nak doakan, nak lawat. Nyahlah engkau daripada aku. Oh Tuhan, kami buat mujizat oleh kuasa-Mu. Itu mujizat, bukan dasar keselamatan. Kita diselamatkan oleh karena menjadi pengamal firman Tuhan, penata layan yang setia. Lain tidak ada. Karena itu, Wahyu 2 ayat 11 mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Wahyu 2 ayat 10-11. Hendaklah engkau setia sampai mati. Tak ada lain yang Tuhan minta dari kita. Semua
Tuhan perlu dari umatnya darah setia. Karena itu, kata firman Tuhan, bagiku tak ada sukacita yang lebih besar selain mendengar anak-anakku di dalam kebenaran. There is no greater joy than to listen that all my children live in truth. Saudaraku, mari kita setia bagi Tuhan. Saya mudahkan kita masing-masing. Mari kita setia bagi Tuhan. Dan sekali kelak janji yang sama, kita jumpa di surga. Mungkin saja ini kali yang pertama terakhir saya khotbah di dua jemaat ini. Mungkin saya nak tahu masa depan. Tapi kalaupun kita nak jumpa lagi, saya keluarga dan saudara-saudara buat komitmen. Saya rindu melihat semua saudara-saudara di surga di bawah pohon al-hayat. Dan dalam engkau setia sampai mati. Doa kami pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin.